Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang bagus dan lagi murah di Januari 2024. Sebelumnya setiap bulan Kanala rutin mengupdate deretan saham LQ45 yang murah. Kamu bisa cek di video ini, linknya ada di deskripsi ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, dan buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala, cek cara pendaftarannya di deskripsi video ini ya. Nah, untuk kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, Kanala kembali mengadakan webinar spesial berjudul Borong Cuan Saham Dividen 2024. Webinar ini akan kita adakan pada Sabtu 27 Januari 2024 dan ini adalah detail materi yang akan dibahas. Untuk kamu yang ingin ikut webinarnya, bisa langsung WhatsApp ke nomor Kanala di sini atau DM ke Instagram @kanalaid. Nantinya peserta webinar juga akan mendapatkan materi dan rekaman sesi webinarnya serta bisa tanya jawab saham langsung bersama Kanala. Yuk daftar di webinarnya dan sampai jumpa. Yang pertama ada saham GGRM atau Gudang Garam. Ini merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dan mereka ini punya beberapa brand yang sudah legendaris dan sangat dikenal di masyarakat. Ini contoh merek-merek yang mereka punya dan memang kalau kita lihat dari segi kinerja, di 2 tahun terakhir itu Gudang Garam sedang mengalami penurunan. Tepatnya pada 2022 lalu, net income mereka hanya sekitar 2,7 triliun, yang mana ketika sebelum pandemi dulu, itu laba mereka itu bahkan bisa di atas 5 triliun, bahkan lebih. Nah, berita baiknya adalah di 9 bulan pertama 2023, laba bersih Gudang Garam itu sudah jauh lebih membaik. Terbukti di periode September 2023, net income mereka sudah mencapai 4,4 triliun, naik sangat signifikan dibandingkan 1,4 triliun pada periode yang sama di 2022 lalu. Dan dari sisi valuasi, ketika video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,65 kali. Artinya ini saham blue chip yang tergolong terdiskon, sehingga ini menurut kita sangat menarik dan bisa jadi ada potensi kalau kamu masuk di harga yang mana PBV-nya jauh di bawah 1 seperti saat ini. Dan jangan lupa, Gudang Garam ini juga selalu rutin membagikan dividen. Di tahun 2022 lalu, yield dividennya itu mencapai 4,3%. Nah, kalau misalkan mereka membagi dividen lebih besar, tentu yieldnya akan lebih tinggi lagi. Yang kedua ada saham Adaro Energi, dan ini sudah sering kita bahas, bahkan setiap bulan selalu masuk di list LQ45 yang lagi murah. Ketika video ini dibuat, PBV dari Adaro itu 0,7 kali. Nah, memang penurunan harga Adaro yang terjadi dalam 1 tahun terakhir itu disebabkan karena adanya pandangan pesimis dari market terkait sektor batubara ke depannya, yang mana harga batubara memang trennya sedang terus menurun. Kendati demikian, kalau kita lihat dari sisi kinerja, Adaro ini sebenarnya masih cukup bagus karena laba mereka masih mencapai belasan triliun di tahun ini. Dan bahkan Adaro ini juga masuk di dalam portofolio Kanala, masih kita rutin beli serta masih di dalam portofolio kita. Untuk yang ingin lihat review detailnya bisa tonton di video-video ini, linknya ada di deskripsi ya. Yang ketiga ada saham SRTG, Saratoga Investama Sedaya. Ini merupakan perusahaan investasi yang mereka ini memiliki investasi di berbagai perusahaan besar, startup, ataupun perusahaan menengah. Nah, ini contoh portofolio yang mereka miliki, itu ada di saham Adaro, MDKA, dan lain sebagainya. Karena ini merupakan perusahaan investasi, kinerja Saratoga ini memang tidak selalu stabil setiap tahun. Ada tahun-tahun ketika labanya bisa naik sangat tinggi karena investasi mereka juga naik begitu tinggi keuntungannya, tapi ada juga ketika drop. Kendati demikian, kalau kita lihat dari segi valuasi, PBV dari SRTG ini saat video ini dibuat hanya sekitar 0,46 kali. Artinya saham ini terdiskon lebih dari 50% dari harga buku mereka. Tentu menurut kita yang mencari saham-saham murah under value, ini termasuk saham yang menarik. Dari segi yield dividen juga terbaru yield dividennya mencapai 4,4%. Nah, dengan valuasi yang murah dan dividen yang cukup lumayan, menurut kita Saratoga ini termasuk menarik untuk dipertimbangkan. Ini kalau kita lihat di dalam aset mereka, itu mereka punya investasi di saham saja nilainya 47 triliun lebih. Dan mereka juga ada investasi pada efek lainnya, itu 2,3 T. Sementara market cap-nya hanya sekitar 21 T. Artinya kita bisa beli semua aset itu dengan begitu murah ya, kalau di saham Saratoga. Yang keempat ada saham BBTN atau Bank BTN. Ini merupakan salah satu bank yang size-nya juga cukup besar. Total aset mereka itu bahkan lebih dari 400 triliun. Nah, PBV-nya hanya sekitar 0,59 kali. Ini termasuk salah satu saham bank yang terdiskon dan mungkin menarik juga untuk kegiatan value investing. Dan kalau kita lihat, BTN ini termasuk salah satu saham yang menurut Kanala bisa jadi pilihan untuk investasi. Review lebih detail pernah kita bahas di video ini tentang 5 saham bank bagus lagi murah, dan kamu bisa cek karena linknya ada di deskripsi.
Yang kelima ada saham Indika Energi. Ini juga perusahaan yang masih berkaitan dengan sektor batubara. Ketika video ini dibuat, PBV-nya hanya 0,41 kali. Nah, memang ini case-nya mirip seperti Adaro, di mana bisnisnya Indika ini sangat bergantung ke batubara dan banyak yang melihat bahwa harga batubara ke depannya masih akan mengalami penurunan. Nah, karena itulah sahamnya menjadi begitu murah di sini. Kendati demikian, kalau kita kesampingkan faktor dari harga batubara yang terus turun, Indika ini sahamnya tergolong murah karena PBV-nya hanya 0,41. Walaupun memang kalau kita lihat dari laporan keuangan itu sudah terlihat ya bahwa dampaknya cukup signifikan. Di mana per September 2023 laba Indika Energi itu turun lebih dari 72%. Namun kalau menurut Kanala, kalau misalkan suatu saat saham Indika ini lebih murah lagi, misalnya PBV-nya 0,2 atau 0,3 mungkin, kita sangat menarik ya menurut kita, karena kalau satu saat kinerjanya kembali bagus lagi, saham ini mungkin bisa memberikan potensi capital gain yang besar. Jadi itulah daya tarik dari Indika. Yang keenam ada saham INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pulp, kemudian juga kertas untuk kebutuhan industri ataupun untuk kebutuhan kertas budaya tentunya. Nah, kalau kita lihat di 2021 net income-nya INKP ini mencapai 526 juta lebih. Itu dalam US dollar ya. Jadi kalau kita setahunkan labanya bahkan bisa di atas 10 triliun. Nah, yang menarik adalah sahamnya ketika video ini dibuat, PBV-nya hanya sekitar 0,5 kali. Jadi tergolong saham yang undervalue atau terdiskon juga. Dan secara kinerja dengan laba rata-rata tahunan yang mungkin bisa mencapai 8 atau 9 triliun bahkan lebih, INKP ini menurut kita termasuk perusahaan yang besar dan bisa dipertimbangkan. Nah, ini contoh pengaplikasian dari produknya INKP, itu bisa dipakai untuk food packaging, kemudian juga untuk rokok, kemasan rokok tentunya ya, untuk packaging dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi menurut kita prospek jangka panjangnya masih cukup menarik. Ini kalau kita lihat breakdown dari revenue dan juga asal negara sumber pendapatan INKP, kalau kita lihat pasar ekspor itu sangat dominan ya terhadap kinerja bisnis INKP. Jadi ini satu hal yang menarik juga. Yang ketujuh ada saham Pegas Pertamina Gas Negara. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang gas tentunya. Dan kalau kita lihat ini segmennya terbagi menjadi beberapa, yaitu upstream, midstream, dan juga downstream. Nah, kalau kita lihat di sini pelanggannya dari Pegas ini itu bermacam-macam, mulai dari pelanggan komersial, rumah tangga, pembangkit listrik, dan juga tentunya untuk sektor industri. Nah, bagaimana dari sisi kinerja? Kalau kita lihat kinerja Pegas dalam beberapa tahun ke belakang, perusahaan ini tergolong perusahaan yang cukup profitable. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, seperti di 2022 lalu, net income mereka dalam satu tahun itu bisa lebih dari 326 juta US dollar. Dan kalau kita lihat tarik mundur ke beberapa tahun ke belakang, seperti 2018, 2016, itu laba mereka juga bisa di atas 300 juta US dollar. Jadi mungkin 4-5 triliun lah laba mereka dalam satu tahun. Nah, ketika video ini dibuat, PBV dari Pegas ini juga tergolong cukup murah karena hanya 0,66 kali. Jadi ini diskonnya cukup besar dibandingkan harga buku perusahaan ini. Dengan kondisi tersebut, ditambah lagi dividend yield dari Pegas yang juga tergolong tinggi, maka menjadikan saham ini menurut kita menarik dan bisa dipertimbangkan. Di tahun buku 2022, yield dividen Pegas itu bahkan lebih dari 8%. Jadi kalau menurut Kanala, yieldnya yang besar, 8% atau lebih, plus PBV-nya cukup kecil, ini satu potensi yang juga menarik untuk investasi tentunya. Nah, tentu saja ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli, selalu riset mandiri dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda, dan jangan lupa untuk subscribe ya.